Roma pasal 11 ayat 30 dan 31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih karena satu hari lagi Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita untuk kita jalani, untuk kita isi dengan hal-hal yang mendatangkan berkat bagi orang lain dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita memikirkan seluruh keberadaan hidup kita, memang kita patut mengakui bahwa segala hal dalam kehidupan kita secara utuh adalah semata-mata karena kemurahan Allah. Apalagi jika kita mengingat bahwa kita ini adalah orang yang telah diselamatkan, orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang dibawa dan dinyatakan oleh kehadiran Kristus di dalam dunia ini ketika Ia lahir menjadi manusia sama seperti kita dan kemudian naik ke atas kayu salib, mati menggantikan kita yang semestinya dihukum karena dosa-dosa kita. Sungguh sebuah anugerah, sungguh semata-mata kemurahan Tuhan. Jika kita mengingat bahwa seharusnya kita ini adalah orang-orang yang dihukum, orang-orang yang menjadi seteru Allah karena kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang semua orang telah berbuat dosa, tetapi karena kemurahan Allah, karena kasih Allah, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Oleh karena itu, apa yang menjadi respon kita sebagai orang-orang yang menerima kemurahan Allah? Apa yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tentunya yang kita perlu lakukan, yang kita perlu wujud nyatakan, yang kita perlu kerjakan adalah hidup sepadan dengan status kita sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah, yang telah diubah statusnya dari bersalah, dari berdosa, dari harus dihukum menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bebas. Kita wujud nyatakan, kita hidupi dengan cara apa? Tentunya dengan hidup menurut kehendak Allah, dengan melakukan hal-hal, perkara-perkara yang menyaksikan, yang menunjukkan siapakah Allah yang telah memberikan kemurahan itu kepada kita. Tentunya kita wujud nyatakan melalui seluruh aspek kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui sikap dan perilaku kita, dan melalui pikiran-pikiran dan segala yang kita renungkan di dalam hati kita. Sehingga
kemurahan Allah yang dinyatakan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Dan sama seperti para murid-murid yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyebarluaskan berita kemurahan Allah itu, demikian juga kita dipanggil untuk membagikannya, untuk menyatakannya, untuk memberitakannya, memberitakan tentang Allah yang penuh kemurahan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita melupakan bahwa hidup kita ini adalah semata-mata karena kemurahan Allah. Jangan kita pernah menganggap sepi kemurahan Allah dalam hidup kita, melainkan hari demi hari kita akan semakin memacu diri kita. Kita akan semakin memotivasi diri kita untuk hadir menjadi saksi kemurahan Allah itu, menjadi alat untuk membagikan kemurahan Allah itu kepada setiap orang yang kita temui, setiap orang yang ada di sekitar kita. Allah yang beranugerah, Allah yang menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Kita puji, kita puja, kita agungkan, kita muliakan melalui seluruh aspek keberadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkaulah Allah yang selalu bermurah hati dalam hidup kami. Engkau yang mengangkat kami dari dosa dan memberikan kami hidup yang baru. Engkau yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan memberikan kami status sebagai orang yang benar dan merdeka. Engkau yang memberkati kehidupan kami, menganugerahkan segala apa yang kami perlu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Dan mampukanlah kami menjadi orang-orang yang membagikan kemurahan Allah tersebut, menyaksikan dan menyatakan melalui sikap dan perilaku kami, melalui kata-kata kami, melalui isi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat membagikan kasih dan kemurahan Allah kepada setiap orang di dalam hidup saudara sepanjang hari ini. Tuhan